Bu Sri. Iya, ini. Udah jam istirahat ini. Masih di sini nggak istirahat? Itulah Bu, ini saya ini lagi ngecek nilai anak nih. Yang saya kemarin baru habis ulangan. Oh, nilai apa itu? Nilai ulangan biologi. Materinya sistem gerak. Oh, begitu. Bagus nilai anak. Nah, itu dia yang saya nih masih sampai pikir-pikir kenapa ya kok nilainya kurang bagus. Saya pikir seperti itu. Makanya saya ngeliat-liat nih apa yang salah ya dari saya ngajar. Itu Berapa banyak kelas yang Bu Sri ampu ya? sebentar Bu, ini ada 6 kelas Bu ini. Banyak juga ya 6 kelas ya. Rata-rata itu yang Ibu Sri bilang nilainya kurang baik, apakah satu kelas saja atau secara keseluruhan atau gimana? Hampir secara keseluruhan. 6 kelas itu ada banyak yang tidak tuntas Bu. Kasihan juga Iya ya. itu, kasihan juga anak-anak. Ini KD apa ya Bu? KD sistem gerak. Oke. 3 titik berapa lupa saya, tapi sistem gerak. KD sistem gerak itu ya. Iya, sistem gerak. Oh, yang tulang-tulang itu ya Bu? Iya, tulang-tulang. Nah, itu kebetulan tuh. Oh iya. Skeleton namanya. Itu oke. kan agak susah itu juga mereka. Banyak nama latinnya Bu ini. Oh, jadi kesulitannya pada nama-nama Latin. Latin, fungsi, letak gitu. Iya, Karena iya. secara anatomi di dalam dia kan ini seperti itu. Iya, jadi banyak sekali yang kurang nilainya. Iya, yang kurang banyak sekali ini ada 70, ada yang 40. Berapa KKM-nya? 76 Bu ini. 76. Ada sih yang 80, ada yang 90, tapi itu tadi yang prihatinkan itu ya ada yang banyak juga. Ini maaf nih, Iya Bu. dalam penyampaian banyak gitunya yang Ibu gunakan. Kebetulan ada banyak juga sebenarnya. Apa-apa aja tuh Bu kalau boleh saya tahu? Ada video, saya gunakan Oke, video. menggunakan video. Terus menggunakan carta juga ada. Carta juga. Carta-carta seperti itu Bu ini. Oh, itu carta ya Bu Iya. ya. Terus ada juga menggunakan PowerPoint. Oke. Dan seperti biasalah ada ceramah, Iya. diskusi, informasi seperti itu. Jadi sebenarnya Ibu udah melakukan banyak hal ya, ada video, ada carta, PowerPoint, kemudian ceramah, diskusi, 5 hal. Iya. Tapi ya seperti inilah hasilnya. Merasa sudah banyak yang dilakukan, tapi masih seperti ini. Iya. Jadi menurut Ibu, kalau ketika Ibu menggunakan video, apakah anak-anak sudah merasa tertarik atau bagaimana responnya? Ya, sepertinya sih pada umumnya ya seperti anak-anak nonton itu ya Bu ini ya. Ya. Ada yang fokus, ada yang saya perhatikan sih waktu di kelas, ada yang sambil nulis, ada yang sedikit-sedikit ngobrol, seperti itu. Tapi saya sebagai guru pasti negur lah Bu ini ya. Dan begitu ditegur seperti biasa, ya Bu, seperti itu. Sampai di akhir video itu diputar seperti itu. Ibu sumbernya dari mana tuh kalau boleh tahu? Dari video pembelajaran ini di YouTube ada. Oh, dari YouTube secara umum. Secara umum ambil dari YouTube. Baru saya tampilkan di kelas ini. Ketika Ibu mengambil video dari YouTube, apakah Ibu juga memperhatikan seninya, estetikanya? Iya. Kemudiannya itu ya. Iya. Tapi anak-anak juga masih itu ya, masih ada yang ngobrol, ada yang itu. Betul. Apa Ibu ada bertanya kepada siswa tersebut, apa sebabnya dia nggak memperhatikan? Ada sih Bu ini. Terus responnya apa? Iya, responnya kadang-kadang ada yang mikirkan tugas lah, macam-macam. Kadang-kadang tuh Bu nanti mau ulangan Bu, jadi nggak fokus. Ada yang seperti itu ya. Terus ada yang ya mungkin pura-pura lah sebenarnya menyukai padahal tidak suka. Mungkin dari gaya belajar juga kita ketahui lah Bu ini ya. Ada yang mungkin sukanya itu kinestetik, harus gerak sana sini mungkin. Kemudian ada yang mungkin visual, benar-benar dia melihat. Kemudian auditori juga dia mendengar pada saat kita ceramah atau diskusi. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau Ibu sudah bisa melihat gaya belajar siswanya seperti itu, menurut Ibu penggunaan videonya udah tepat atau belum?
Nah itu dia masih dipikirkan terus cara untuk mendapatkan itu Bu Mimi. Jadi makanya saya selingi dengan yang tadi saya sebutkan metode-metode lainnya itu cara-caranya seperti itu. Seperti carta itu. Iya carta, karena mungkin dengan carta mereka bisa maju ke depan. Seperti itu saya pikir bisa menunjuk tulang lengan yang mana dengan nama Latin dan seterusnya. Karena seperti kita ketahui itu di biologi kan kita harus pakai nama Latin Bu Mimi, tidak bisa lengan. Nah, itu lengan tidak bisa seperti itu, harus humerus misalnya, letaknya di mana, fungsinya seperti apa, untuk apa, harus seperti itu. Tulangnya panjang atau pendek dan lain sebagainya. Ada menanyakan kepada siswa mana yang lebih tertarik menggunakan video, carta, PowerPoint atau apa sehingga ibu bisa mengevaluasi mana yang lebih baik digunakan atau bagaimana sehingga ibu bisa mengetahui apa nih yang bisa digunakan gitu. Ada sih secara umum saya bertanya setelah selesai itu hasil itu saya tanya mana yang kalian sebenarnya senangi seperti itu. Ya seperti kita lihat 38 siswa, 36 siswa bervariasi mereka maunya Bu Mimi ya. Nah, jadi ya seperti saya katakan tadi masih mencari terus Bu Mimi. Seperti itu. Yang mana dengan variasi-variasi itu ya divariasikan saja Bu Mimi seperti itu. Berarti menurut ibu jika ibu sudah menyediakan 5 teknik kemudian dirasakan masih kurang hasil belajar siswa apa nih yang seharusnya ibu tingkatkan lagi gitu. Iya ini kalau saya lihat dari beberapa cara yang sudah saya lakukan, yang menurut saya ya mungkin optimal atau yang terbaik mungkin belum ya Bu Mimi ya, karena masih banyak cara lain yang bisa saya lakukan. Tapi saya baru teringat nih waktu sebelum Bu Mimi datang tadi itu, begitu saya melihat nilai-nilainya ini, terus saya ingat bukan beberapa sih, kalau tidak salah 2 tahun lalu lah seperti itu. Saya ada menggunakan satu cara lagi Bu Mimi, mungkin itu sederhana lah, mungkin bagi beberapa orang itu sederhana caranya karena itu juga bisa dibuat sendiri pakai tulisan di laptop, diketik kartu tulang saya baru ingat. Flashcard ya. Iya, flashcard itu. Jadi Bu, cuman ya maaf sederhana lah Bu ini ya. Kartu tulangnya enggak yang keren gitu karena inovasi sedikit saja lah seperti itu. Bagaimana sih kok video dan seterusnya itu enggak misalnya. Jadi saya teringat lagi saya pernah menggunakan itu. Itu kalau ibu sebenarnya tadi ibu bilang flashcardnya sederhana tapi hasil belajar siswa luar biasa bagus dibandingkan dengan menggunakan video. Mungkin ibu bisa cari tahu nih apa sebabnya. Nah seperti ini kalau kita menggunakan kartu soal sepertinya saya perhatikan itu dari bukan melihat nilai mereka dibandingkan dengan nilai yang kemarin itu. Kan gini Bu Mimi, kalau video langsung seperti ini kita lihat Bu Mimi ya, orang bicara seperti itu kan. Secara keseluruhan maksudnya ya. Carta, lihat ukuran carta tidak ada yang selebar tembok seperti itu, tidak sebesar itu. Nah, maksud ibu tulisannya kecil-kecil. Iya, ceramah gambarnya juga kecil, yang mana foto, yang mana ya Terus saya kemudian berpikir yang kemarin itu, gimana caranya menampilkan yang benar gitu ya, supaya anak-anak itu benar-benar terlihat segala kinestetiknya kerja, auditorinya dapat, visualnya dapat. Terus saya berpikir kalau tubuh kita sendiri juga masih ketutup baju nih Bu Mimi. Jadi kenapa tidak saya gunakan di lab aja? Kan di lab bukan hanya untuk percobaan. Nah itu yang saya pikir bisa kita pakai apa yang ada di sini. Saya keluarkanlah 3 ini dengan rencana belajarnya itu. Taruh di situ 2. Itu pada waktu beberapa tahun yang lalu. Setelah itu saya baru teringat itu. Kemudian saya letakkanlah di 2 tempat itu, dibagi kelompok. Antusiasmenya bagus. Bahkan tubuh mereka pun ditempelin seperti itu sama mereka. Mungkin masih belajar jadi tinggi. Ingatan mereka juga lebih baik karena mereka kinestetik bekerja, visual melihat benar-benar. Terus kerjasamanya dan sebagainya ya Bu Mimi ya. Aktif ya Bu ya. Seperti itu. Jadi nih rencananya berarti ibu akan menggunakan apa nih? Iya kartu soal. Kartu tulang lagi. Kartu tulang. Udah mantap kartu soal ya Bu ya. Karena bukan buat soal. Udah mantap. Jadi
tulisannya diperbesar, dikasih Ya. warna, itu saja Oh, sih oke. apa ya supaya lebih menarik. Ya. Mungkin setiap bagian tubuh beda-beda. Itu ibu membuatnya? Iya, saya buat sendiri, yang sederhana saja Bu ini. Iya, tapi itu inovatif ya. Iya. Jadi sudah nih, berarti ibu nggak bingung lagi nih. Enggak, sepertinya enggak. Sudah mantap. Nanti semester depan, salah. Tahun ajaran baru. Oh iya. Saya akan pakai itu lagi. Ya, semoga sukses lah ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu Ya, Mimi. saya rasa waktu istirahat juga udah habis ya Bu Terima ya. kasih Saya permisi ya. untuk diskusinya ya. Iya, sama-sama. Jadi buka juga nih wawasannya. Karena kita sendiri jadi ingat. Sama-sama. Saya juga kenapa Bu sering nggak keluar dari Iya, kalau tempat enggak, Bu istirahat? Mimi tadi enggak nanya ini, saya enggak ingat lagi. Oh iya. Terima kasih ya Bu Mimi ya. Sama-sama. Ya Bu, saya permisi Bu ya. Ya, terima kasih Bu Mimi. Waalaikumsalam. Mbak Sri, selamat pagi. Tadi barusan saya melihat Mbak di coaching oleh Mbak Mimi ya, CGP dari Kota Pontianak yang luar biasa. Yang kebetulan beliau ini ketua kelas kami, Mbak. Wah, mantap memang beliau tuh luar biasa. Jadi Tolong diedit gitu ya. jadi setelah di coaching sama Bu Mimi tadi, apa yang Mbak rasakan? Ada pencerahan itu udah pasti. Nah, yang tadinya mungkin saya agak mampet-mampet dikit lah istilahnya ya, agak enggak punya teman untuk bicara, hanya merenungi nilai kenapa tiba-tiba Bu Mimi datang langsung iya kayak membawa inspirasi seperti itu. Luar biasa Iya, ya. terus terang gitu saja karena beliau ini keseharian juga luar biasa sebagai teman sejawat ya, walaupun beda bidang studi gitu. Wah, dapat nilai plus nih, saya masukkan video ini ke laporan. Ya, itu kenyataan. Oke, Mbak. Kalau dari hasil coaching tadi ya, ada yang perlu diperbaiki? Ya, Bu Mimi sudah menggali dengan baik sehingga saya mengingat benar-benar apa yang pernah saya lakukan dan sepertinya itulah yang harus saya lakukan kembali dengan inovasi mungkin sedikit-sedikit lah tambahannya apa yang saya harus lakukan. Mungkin yang tadinya kartunya tidak berwarna hanya putih, jadi ingat lagi, saya mau kasih warna terus setiap kelompok saya kasih warna beda misalnya supaya mereka lebih jreng ngelihat yang namanya itu tadi warna-warna dari kartu soalnya kartu tulangnya sehingga mereka itu ya seperti kita lihat lah, namanya orang belajar tuh kan perlu juga fresh, perlu juga kayak orang berpakaian, warna baju ini sukanya ini gitu. Ada yang perlu ditingkatkan menurut Mbak? Yang perlu ditingkatkan, tapi sementara ini udah bagus deh. Udah Seperti bagus, itu mengali saya sampai mengingat sesuatu itu udah berterima kasih sekali saya yang tadinya stuck itu. Iya. Tiba-tiba saya jadi iya ya. Mungkin untuk yang lain-lain mungkin Bu Mimi juga bisa lebih baik lagi. Maksudnya tuh untuk hal lain juga pasti lebih baik lagi. Bisa baik juga gitu untuk coaching lainnya seperti itu. Untuk ke teman lainnya gitu maksud saya. Sama saya saja sudah yang 2 tahun terkubur, beberapa tahun terkubur itu bisa diangkat. Ya pertanyaan-pertanyaan beliau tadi. Oke. Tadi Mbak katakan bahwa dari praktek coaching itu Mbak akhirnya bisa menemukan jawaban untuk permasalahan Mbak. Nah, kalau Mbak lihat dahsyatnya coaching itu seperti itu ya luar biasa. Apakah ingin Mbak melakukan hal yang sama? Artinya ingin Mbak terapkan coaching kepada peserta didik Mbak yang mengalami masalah atau tidak? Pasti seharusnya iya. Okay. Insya Allah saya akan terapkan karena inspirasi tadi itu bahwa menggali sesuatu yang menjadi permasalahan seseorang itu sangat penting sekali, dan itu walaupun kecil mungkin bagi orang itu adalah kecil, bagi orang lain mungkin kecil kayak gitu, tapi bagi seorang yang di coaching tadi itu benar-benar membuka pikiran, membuka wawasan, bisa memecahkan permasalahan dia seperti itu. Jadi intinya digali potensi kita masing-masing coaching ada. Iya, beda-beda kan masalahnya ya Mbak ya. Jadi dengan coach seperti tadi itu insya Allah bisa membuat coachingnya itu menjadi lebih terbuka dan ya sangat berterima kasih. Saya rasa seperti saya tadi melihat seperti ini langsung teringat momennya pas saya di lab. Tadi saya lihat banyak sekali inovatif yang Mbak lakukan untuk pembelajaran biologi. Ada ikut daftar guru penggerak Mbak? Belum ya. Kenapa belum Mbak? Kan kalau tadi udah video buat PPT, kemudian carta, kartu apa tadi? Kartu tulang, flashcard ya.
Nah itu kan tidak semua orang yang bisa melakukan seperti itu. Praktik baiknya kan sudah luar biasa. Sayang Mbak kalau tidak Mbak ikuti untuk bergerak ya. Iya, bergerak. Memang harus bergerak. Seperti saya lari-lari tadi ke sini. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Mbak Mimi ya. Iya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Linda juga sehat? Alhamdulillah. Jadi Mbak Mimi pada kesempatan kali ini pada pendampingan kita hari ini yaitu saya ingin mengetahui tentang pencapaian pembelajaran Mbak Mimi di sekolah pendidikan guru penggerak ini. Nah, selama 1 bulan ini proses apa yang sudah berlangsung? Terima kasih Mbak Linda. Jadi memang proses pendidikan guru penggerak yang sudah saya terapkan, selain kemarin kan kami concernnya pada pendidikan karakter ya Mbak ya, itu tetap kami memperkuatnya. Kemudian yang sekarang sedang saya terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pengendalian dan pembelajaran sosial emosional. Jadi ini menjadi hal yang sangat menarik dan memang menjadi kejutan buat saya sendiri pribadi. Karena ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu, anak-anak merasa mereka sangat dihargai oleh guru. Jadi mereka menyatakan bahwa keinginan mereka untuk belajar hal tersebut semakin tinggi. Kemudian mereka merasa apapun produk yang mereka hasilkan itu semuanya dihargai. Nah itu jadi mereka merasa senang ya Mbak ya. Kemudian ketika saya menerapkan pembelajaran sosial emosional, itu juga mereka menyadari bahwa oh ternyata sebagai pelajar kita juga harus mampu mengendalikan diri sehingga mereka tidak lagi lambat dalam mengumpulkan tugas, menjadi lebih disiplin. Kemudian ketika mereka menyapa atau bertegur sapa dengan teman-temannya, mereka juga tahu nih bagaimana menghargai pendapat teman satu sama lain. Nah, itulah fungsinya dari pengenalan pembelajaran sosial emosional itu. Nah, sejauh ini itu kemudian yang sudah berlangsung adalah komunitas praktisi ya Mbak ya. Komunitas praktisi itu sekarang karena kebetulan bulan puasa, kami membentuk satu komunitas Ramadan Berkah Ramadan Berbagi. Nah ini kami juga bagi 2, siswa dan gurunya sehingga mudah sekali kami mengkoordinir. Jadi siswanya bekerja dalam pengawasan dan bimbingan guru. Kemudian gurunya kita bekerja sama bagaimana kita mengelola, mencari donasi, kemudian membantu lingkungan kita, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Jadi ya Mbak, sejauh ini seperti itu. Alhamdulillah ya, luar biasa penyampaiannya. Jadi sudah komunitasnya makin meluas dari komunitas kemarin kan itu komunitas apa namanya kita kemarin MGMP internal kalau saya bilang gitu kan? ya. Baik Pak Mimi, untuk selanjutnya ada kendala dalam penerapan aksi nyata dari pendampingan yang ketiga saya kemarin itu kan pembelajaran berdiferensiasi ya, ada kendalanya? Kendala itu pasti ada Mbak. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ketika kita menerapkan satu hal yang baru itu kendala pasti muncul. Nah ini saya memang terus terang memberitahu informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional kepada kawan-kawan ini belum secara luas, baru beberapa teman tertentu. Karena saya merasa bahwa saya harus memiliki bukti terlebih dahulu sehingga saya bisa membawanya kepada teman-teman. Nah selain itu kendala dari peserta didik adalah kan kami ini belajar sebentar tatap muka, sebentar daring, kemudian baru mau masuk terus diliburkan lagi gitu kan Mbak. Jadi pengaturan jadwal ini misalnya saya sudah merencanakan pada minggu ini kita harus melakukan ini, akhirnya nggak bisa gitu. Jadi banyak sekali perubahan karena pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran tatap maya tentulah
format pembelajaran itu akan berbeda, sedikit banyak berbeda walaupun memiliki konten yang sama. Itu dia. Mbak Mimi, luar biasa hari ini ya, kita banyak tertawanya. Yang ingin saya tanyakan lanjut ya Mbak Mimi ya. Jadi tadi telah melakukan praktek coaching ya dengan kawan rekan sejawat. Itu bagaimana perasaan Mbak Mimi? Mungkin bisa diceritakan. Silakan. Jadi memang terus terang secara resmi, apalagi di video kan, ini adalah yang pertama kali bagi saya untuk melakukan coaching. Tapi kalau secara informal yang tidak divideokan, sebenarnya saya sudah melakukan beberapa kali. Tapi mungkin saya berpikir bahwa kapasitas saya masih lebih sederhana, Mbak. Karena penggalian tidak terlalu mendetail, kemudian kawan-kawan kan ada kendalanya juga sih Mbak, nggak semua kawan itu kalau memiliki masalah mau terbuka. Jadi memang bagaimana menggali teman-teman yang tidak terbuka menjadi lebih terbuka dan meletakkan kepercayaan mereka kepada kita, itu adalah sebuah tantangan buat saya. Bukan hal yang sulit, tapi sebuah tantangan bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut. Jadi saya merasa senang bisa melakukan praktik baik tadi bersama teman saya. Jadi dari praktik coaching, senang dengan praktik baik tadi itu, apa yang perlu ditingkatkan dari hasil coaching tadi? Kalau dari hasil coaching tadi, saya berpikir bahwa mungkin saya bisa lebih banyak melakukannya dengan teman yang lain. Kemudian saya bisa lebih mengenalkan apa sih coaching itu kepada teman-teman saya, karena saya berpikir bahwa ketika respon yang diberikan oleh teman sejawat adalah positif dan mereka bisa melakukannya kepada peserta didik, saya yakin bahwa itu akan menjadi satu kekuatan besar di sekolah ini jika semua guru bisa melakukan coaching tersebut. Jadi tidak ada lagi peserta didik yang merasa dimarginalkan oleh gurunya. Tidak ada lagi peserta didik yang merasa rendah diri karena mereka memiliki ketidakmampuan. Nah itu dia, itu dahsyatnya coaching menurut saya. Setelah kawan itu melakukan observasi pembelajaran di kelas Mbak Mimi, apa yang terjadi di sana? Jadi kan saya mau jelasin dulu, video yang saya berikan ke kawan itu adalah video yang panjang Mbak ya. Jadi proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu selama 3 minggu, dan selama 3 minggu itu saya mengampu 6 kelas. Setiap kegiatan baik tatap maya ataupun tatap muka itu saya rekam, kemudian saya berikan kepada teman, kemudian saya edit lah, diperpendek supaya dia nggak bosan ya Mbak ya. Dan memang pendapat kawan itu juga responnya bagus Mbak. Jadi bertanya, oh ini rupanya pembelajaran berdiferensiasi ya Mbak Mimi gitu kan. Dia manggilnya saya Mbak kan. Kemudian juga menyatakan, oh ternyata kalau produknya berbeda penilaiannya juga nggak rumit ya. Itu jadi saya memberikan informasi baru. Iya. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak ini pada intinya adalah mempermudah guru untuk menyelamatkan siswa. Jadi bukan karena mempermudah guru kemudian untuk menyelamatkan siswa lalu memberi beban yang lebih, itu tidak, saya bilang gitu. Jadi bagaimana nih kita membantu siswa supaya mereka tidak tertinggal, merasa dihargai, merasa mereka adalah sebagai manusia. Tapi guru juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar tanpa merasa bahwa mereka ditekan. Nah itu pembelajaran berdiferensiasi masuk sekali. Kemudian pada pembelajaran sosial emosional itu sebenarnya kalau dilihat secara keseharian itu sebenarnya udah pernah dilakukan oleh kawan-kawan, cuma nggak menyadari bahwa itu adalah Kemudian ketika saya menampilkan bagaimana pembelajaran sosial emosional direfleksi, kemudian teman tuh bilang, oh iya ternyata hal yang kayaknya rumit bisa dilakukan secara sederhana, contohnya direfleksi, dan itu penguatannya banyak sekali karena dari refleksi tersebut kebetulan saya melakukannya, saya bisa mengetahui apa sih kekurangan yang tantangan yang dihadapi oleh peserta didik saya. Kemudian apa sih yang harus saya lakukan untuk membantu mereka? Padahal kami hanya berdiskusi ringan aja Mbak, tapi dapat nih gitu. Nah itu sebenarnya memang harus sering-sering dilakukan, supaya kita bisa membantu. Kalau komentar dari siswa sendiri, Mbak,
responnya sangat bagus Mbak. Responnya sangat bagus, baik dari polling yang saya berikan maupun dari diskusi itu ada yang saya rekam, juga sudah saya publish. Respon mereka itu ya seperti yang pertama saya tadi bilang, bahwa mereka merasa dihargai dan mereka senang. Jadi kreasi apapun, produk apapun yang mereka buat itu ternyata dinilai oleh gurunya. Jadi mereka ada yang suka buat komik, fokus ke situ, ada yang suka menulis, fokus ke situ. Jadi mereka nggak khawatir lagi. Dan satu hal lagi Mbak, dengan adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kesempatan untuk cheat atau mencontek itu kecil sekali. itu yang sebenarnya bikin pusing guru-guru selama pembelajaran daring kan sebenarnya itu Mbak. Jadi kasih tugas misalnya satu, ini tinggal di-share aja, jawaban sama semuanya. Tapi ketika pembelajaran berdiferensiasi tidak ada jawaban yang sama, semua berbeda. Ya Mbak Mimi, untuk pembelajaran berdiferensiasi di mana teman masuk ke dalam pembelajaran Mbak untuk melakukan kegiatan observasi. Bagaimana Mbak melihat pembelajaran Mbak itu? Apakah sudah bagus atau terdapat kekurangan? Ada yang perlu ditingkatkan atau seperti apa? Silakan. Kalau saya pribadi orangnya nggak mudah puas Mbak. Karena ini adalah praktek saya yang pertama menerapkan itu, saya tentu saja menyatakan bahwa pembelajaran saya memang harus ada yang ditingkatkan. Jadi memang saya harus lebih merancang lagi, apalagi dari hasil yang pertama saya mendapat masukan dari peserta didik, mereka ingin ini yang tidak saya pikirkan gitu. Misalnya anak-anak kepengen buat poster. Saya kan waktu itu berpikir bahwa bagaimana nih poster ini kan cuma sedikit gitu kan, nggak bisa representatif untuk satu teks gitu. Tapi kemudian ide itu muncul dari anaknya sendiri ketika kami diskusi. Mereka bilang kan bisa dari ini bisa mengetahui temanya, yang ini bisa itunya. Oh iya, saya bilang gitu. Jadi sebenarnya saya juga belajar dari peserta didik, dan ini akan saya terapkan ke semester-semester yang lainnya, juga pada KD-KD yang lainnya yang saya pikir bisa diterapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, dari 5 bulan kita belajar Mbak ya, ini tema lain nih. Dari 5 bulan kita belajar ini, ada materi-materi yang menurut Mbak tuh sulit atau materi itu membingungkan? Materi dari pendidikan guru penggerak ya? Iya. Sejauh ini kalau modul-modul sebelumnya sih enggak ya Mbak ya, karena kita udah belajar teori, kemudian kita mempraktekannya, menganalisis, lalu didiskusikan, kemudian itu enggak. Mungkin ini karena ini modul baru yang 3 titik tentang pengelolaan aset. Saya rasa ini adalah tantangan yang baru, karena bagaimana membedakan antara aset politik, aset sosial, itu yang memang saya masih mencari-cari dari hasil diskusi atau dari bacaan. Itu aja sih Mbak, yang lain-lainnya acceptable lah semuanya. Ya Mbak Mimi, ketika menerapkan modul 2.1 dan 2.2 ada kendalanya, dan bagaimana perasaan Mbak Mimi ketika menerapkan modul itu di dalam pembelajaran di kelas? Iya. Jadi memang karena ini adalah satu hal yang baru, tentu saja saya mengalami kendala Mbak, karena setiap hal yang baru tantangannya pasti ada. Jadi kalau tantangan yang saya hadapi di 2.1 pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana saya merancang ulang secara terus-menerus karena adanya perubahan jadwal karena pandemi. Jadi seharusnya ini saya rancang untuk tatap muka, tiba-tiba sekolah tidak diizinkan masuk, jadi saya harus rubah lagi ke tatap maya, kemudian berubah lagi boleh tatap muka, jadi bolak-balik seperti itu. Karena itu kan membutuhkan waktu berpikir juga ya Mbak ya. Terus selain itu kalau di 2.2 pembelajaran sosial emosional, saya masih berpikir ini bagaimana menerapkan PSE tidak hanya di refleksi saja, tetapi juga di depan, di ice breakingnya, openingnya, ataupun di dalam konten pembelajaran tersebut. Dalam setiap menerapkan hal-hal yang baru dari PGP, dari modul Mbak, saya selalu merasa bahagia, saya merasa bagja. Ya, karena apapun yang saya pelajari itu menjadi satu momentum yang bagus. Kemudian itu menjadi langkah dasar saya untuk terus berubah menjadi lebih baik untuk anak didik saya. Setelah belajar modul 2.1 dan 2.2, pelajaran apa yang bisa Mbak ambil
Jadi pelajaran yang bisa saya petik dari modul tersebut adalah ternyata dalam keadaan apapun yang saya pikir sulit itu bisa kita terapkan. Karena pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini sifatnya sudah langsung menjadi inti dari pengajaran tersebut. Kemudian rencananya saya akan terus melakukan hal ini sehingga saya menjadi terbiasa dan saya juga bisa menganalisis hasil kerja saya sehingga ini menjadi satu perbaikan yang bagus dalam pola pengajaran saya. Oke, Itu dia. selesai ya pendampingan kita ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga Mbak Linda atas bimbingannya.